sekarang ini di semua lini, oke, ada kiai pengasuh pesantren. Kita nggak sebut namanya, terlalu banyak soalnya, hampir 90% ya. Kiai pengasuh pesantren ditelepon oligarki, ditelepon sekuler ya, ditelepon menteri ya, ibaratnya ditelepon pejabat. Pak Kiai, saya mau silaturahim, ajudannya telepon. Saya mau silaturahim ke pesantrennya sampean. Nanti kalau bisa bikinkan acara Pak Kiai yang besar. Kumpulkan semua santrinya, bikin tablik akbar. Nggak masalah biaya, 200 juta, 300 juta, 500, beres. Nah, kiainya dengar uang ratusan juta, teler Pak. Nah, kiainya mulai mendem. Apa bahasa sini mendem itu? Linglung ya. Singkat cerita, kiainya langsung ya. Diatur jadwal, diatur hari dan tanggal, maka tibalah hari itu datang si oligarki tadi itu. Gak peduli walaupun agamanya gak Islam, dia pakai peci, pakai sorban Pak. Walaupun non muslim. Ya kan? Santrinya disuruh nyambut. Tolal badru alaina. Oh, semua berdiri semua santrinya, berebut nyium tangan. Itu kalau bahasa Jawa Timuran gatel. Nggak tahu kalau sini. Nah ini fenomenanya begitu. Akhirnya santrinya disuruh bikin pernyataan sikap. Kami santriwan santriwati pondok pesantren XXXX mendukung si oligarki tadi untuk menjadi gubernur, presiden dan seterusnya. Coba, ada nggak seperti ini? Ada. Akhirnya akidahnya boleh, idealismenya juga boleh, harga dirinya boleh, tergadai, terjarah. Karena sudah kebanyakan makan uang haram tadi itu. Yang kasihan santrinya, nggak ngerti apa-apa. Saya santriwan santriwati mendukung Ganjar Pranowo, misalkan ya. Ini inisialnya Ganjar Pranowo jadi presiden. Coba. Padahal saya pernah lihat orang ini diwawancarai oleh Deddy Kobuser itu di satu podcast. Karena orang ini sudah terkenal, bahkan aku sendiri suka nonton film bokep. Ya, ditanya sama Deddy, apa bener Pak suka nonton film bokep? Apa jawabannya? Apa salah saya? Iya, saya suka nonton film bokep. Salahnya di mana? Gitu. Terus Deddy Kobuser ketawa, ketawa. Karena sama-sama kentilnya dua ini, Pak. Kalau saya jadi hostnya, bener Pak, Ganjar suka nonton film bokep. Iya, saya suka. Salahnya di mana? Tak buka kopinya, tak siramkan wajahnya, Pak. Kalau saya jadi hostnya. Lo kok nanya salahnya di mana? Ayat dan hadis banyak melarang. Laki-laki baik, jaga pandangan matamu, jaga kemaluanmu. Al-Quran dan hadis banyak. Dari sisi agama salah, dari sisi suami salah. Gimana kalau podcast itu ditonton istrimu? Oh, berarti suamiku suka nonton film bokep. Gak tahu kalau istrinya juga hobi. Oh, berarti suamiku suka nonton aurat orang berarti. Salah, Pak. Belum ditonton anaknya. Apa sih film bokep kok bapakku suka film bokep? Coba. Sebagai suami gagal, sebagai ayah gagal, cacat moral, apalagi sebagai presiden. Tapi karena uang bicara, Pak, kiai pun bisa tunduk kepada orang yang suka nonton film porno. Kenapa? Karena kiainya sudah makan duitnya tadi itu. Nah, semoga kiai-kiai ini istiqomah ya. Tak sumpai kalau makan uangnya Ganjar, Erik, siapapun tak sumpai. Mudah-mudahan mati. husnul khotimah. Loh, saya bukan teori Pak. Saya ngomong gini sudah saya cengkeram hati saya ini. Kecil cari uang itu Pak kalau mau ke mereka itu. Jadi sekarang itu dari segi agamawannya sudah runtuh
Banyak kiai, ustadz, kiai, Gus Habib yang menjual akidahnya, menjual idealisnya, menjual imannya, bahkan menjual pesantrennya, menjual santrinya, ditukar dengan jabatan, ditukar dengan uang. Ini Allah menggambarkan di dalam Al-Quran, orang seperti ini ibarat seperti anjing. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Tuh Al-A'raf berapa itu? Ceklah nanti. Aku akan tinggikan derajat dia sebenarnya dengan ayat-ayatku. Tapi sayang dia lebih mementingkan nafsunya, dia lebih mementingkan dunianya. Maka dia seperti anjing. Kamu halal atau tidak, dia tetap menjulur-julurkan lidahnya. Ini asbabun nuzulnya mengisahkan tentang ulama Bal'am bin Ba'urah ini, yang waktu itu diutus oleh rezim dan kaumnya untuk melawan Nabi Musa ya. Awalnya tidak mau ulama ini, Bal'am ini, tapi ya akhirnya dirayu, akhirnya luluh juga. Mulai makar kepada Nabi Musa, dan dengan izin Allah tiba-tiba lidahnya menjulur seperti anjing. Oke, semua pegawai negeri juga gitu. RT, RW, lurah, camat, baik di kesehatan, di pertanian, di mana-mana itu mereka itu setiap hari melihat kedoliman, Pak. Setiap hari melihat koruptor di depan matanya itu, KKN, korupsi, kolusi, tiap hari dia melihat. Cuman karena dia terjajah kemerdekaannya, dia terlibat di situ, walaupun dia nggak ikut, tapi dia takut bersuara. Gus Nur, saya ini pengen seperti Gus Nur, tapi saya nggak berani. Padahal saya tiap hari melihat kemungkaran di depan mata saya ini. Ponakannya dijadikan, iparnya dijadikan, anaknya dijadikan, lewat sini, lewat situ. Itu kan KKN, tapi saya nggak berani ngomong, takut dimutasi. Ini, makanya jadilah orang merdeka. Jangan jadi orang yang terjajah apapun alasannya. Ini terjajah dia. Walaupun halal yang dimakan gajinya, tapi dia melihat kemungkaran, dia nggak berani bersuara. Tadi saya baca surat An-Nisa ayat 36 tadi, di atas, di awal tadi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba, dan seterusnya. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan dengan apapun, termasuk dengan uang. Kalian calon-calon presiden akan datang ini ya. Calon-calon khalifah, calon-calon khilafah, jadilah orang yang merdeka ya. Jangan mau dibeli. Serius ini, jangan gadaikan harga dirimu. Jangan ditukar uangnya dengan oligarki, kapitalis, macam-macam tadi. Berat hisapmu, Pak. Siap? Jadi kalau kapan-kapan tak cuci dulu otakmu ya. Kapan-kapan kalau ada mobil dikawal orang banyak, tiba-tiba ngelempar kaos, ya cepat refleks ambil kaosnya, lempar balik ke mukanya, ya, sambil teriak anjing, aku bukan pengemis gitu ya, aku rakyat pribumi yang punya harga diri, aku nggak butuh kaosmu, tolong kalau berani. Wah ya, serius ini, subhanallah. Miskin tapi punya harga diri. Tapi saya mau kaya tapi punya harga diri. Kaya tapi zuhud ya. Tapi kalau dari wajahnya kayaknya belum ya. Masya Allah.